Lintas Jakarta Pagi, pendengar masih terus Anda dengarkan di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta dan juga streaming di aplikasi RRI Playgo dan juga di portal kami www.rri.co.id. Terkait dengan RUU Sisdiknas, pendengar, yang kabarnya hari ini dibahas ya, di mana muncul kemudian pertanyaan kenapa ada pasal yang hilang dalam tanda kutip ya terkait dengan ini tunjangan profesi guru begitu ya. Itu dipertanyakan oleh banyak guru, semua guru mungkin ya di seluruh Indonesia. Tadi di depan sudah ada Pak Satriwan Salim dari P2G, kemudian juga tadi ada Ibu Uni dari PGRI yang juga menyuarakan suara hati dari teman-teman guru di seluruh Indonesia yang juga sangat tidak setuju dan mempertanyakan kenapa dalam rancangan undang-undang tersebut tidak disebutkan secara eksplisit tentang tunjangan profesi guru begitu ya. Dan sekarang ini pendengar, kami sudah terhubung bersama dengan seorang pengamat pendidikan, Pak Doni Kusuma. Selamat pagi, Pak Doni. Selamat pagi, Mas Faris. Selamat pagi, Pak Doni. Pastinya mengetahui begitu ya, ini dinamika yang terjadi nih terkait dengan RUU Sisdiknas. Kalau menurut Pak Doni, ini salahnya di mana, Pak Doni? Ya, pertama adalah kekeliruan besarnya adalah kementerian ini atau pemerintah itu kan mengintegrasikan 3 undang-undang. Yeah. Untuk merevisi. Jadi ada 3 undang-undang Mas yang disatukan, yaitu Undang-Undang Pendidikan Nasional, Undang-Undang Guru dan Dosen, dan Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Nah, Undang-Undang Guru dan Dosen ini kan cukup detail mengatur tentang guru dan dosen. Nah, di dalam rancangan yang sekarang ini hanya beberapa poin-poin saja yang diambil di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen, dan beberapa hal yang lain yang lebih detail, yang lebih fundamental itu dihilangkan. Termasuk salah satunya adalah deskripsi norma atau pengaturan tentang tunjangan profesi guru dan tunjangan profesi dosen. Jadi di sini yang menjadi masalah, saya mengikuti draft ini kan sejak bulan Januari, Mas. Jadi dalam draft bulan Januari masih ada tunjangan profesi guru. Di draft bulan April masih ada guru dan dosen. Di draft bulan Mei itu masih ada tunjangan profesi untuk guru dan dosen. Lalu kemudian di draft Mei ini dibahas di penyelarasan antar kementerian, maka muncullah hasil akhirnya di draft yang Agustus sekarang ini. Dan yang di draft Agustus sekarang ini, norma-norma pengaturan tentang tunjangan guru, tunjangan dosen itu hilang semua. Yang sebelumnya di draft Mei itu ada di pasal 102 ya. Yang di draft bulan Mei itu ada di pasal 102 ayat 2. Sekarang ini yang draft sekarang ini yang dulu di 102 ayat 2 itu dihilangkan semua. Jadi artinya apa? Kalau di dalam undang-undangnya tidak ada norma yang mengatur tentang tunjangan profesi guru dan dosen, lalu kemudian itu tidak akan mungkin kemudian pemerintah membuat peraturan yang tidak ada cantolannya di dalam undang-undang. Jadi itu tidak mungkin. Karena itu kalau misalkan nanti ada, itu tergantung dari kebaikan dan kemurahan hati pemerintah saja. Tetapi sebenarnya tidak ada dasarnya, padahal ini hal fundamental untuk kesejahteraan guru, karena guru ini kan kunci untuk bagaimana kualitas pendidikan. Kalau guru-guru dan dosennya saja tidak ada jaminan atas kesejahteraan dan akan profesinya, ya tentu saja pendidikan nasional ini akan sangat terganggu ya. Dan sekarang ini kan pemerintah sudah banyak kali itu tidak memuliakan guru menurut saya. Sudah sejak 10 tahun terakhir ini pemerintah ini menzolimi guru ya. Dan sekarang di dalam draft undang-undang ini justru malah disahkan zolimi guru ini dengan tidak diberi norma tentang peraturan dan perundang-undangan. Ini yang menurut saya pemerintah ini sebenarnya memandang guru sebagai apa? Apakah pemerintah tidak melihat bahwa guru-guru itu sudah berjuang untuk mendidik anak bangsa? Atau pemerintah ini dalam hal ini Kemendikbudristek hanya melihat sekolah-sekolah kaya saja? Yang kelas-kelasnya bagus, biayanya mahal, gurunya sejahtera, dikira semua guru seperti mereka. Ini ya menurut saya sebuah Kementerian Pendidikan, Riset dan Kebudayaan yang tidak paham benar-benar tentang pendidikan. Oke. Dan ini bisa dibayangkan begitu ya, kalau misalnya guru honorer ini gajinya berapa, sekitar 300-an ribu begitu ya. Ini gimana dengan kualitas pengajarannya kalau memang mereka dihargainya ya segitunya gitu ya, Pak Doni ya? Iya, memang ini yang guru honorer saja pemerintah tidak punya niat baik untuk menyelesaikan. Kan sampai sekarang kasus honorer ini masih banyak. Nah, sekarang ini guru-guru yang sudah memiliki tunjangan profesi, ya, kemudian nanti ini akan dihilangkan. Tentu saja kalau dari sisi moral, Mas ya, sebuah kebijakan itu harus
punya prinsip landasan moral yang baik. Prinsip moral dasar itu kan, kalau kita belum bisa prinsip pertama itu kan berbuat baik ya. Kalau bisa meningkatkan tunjangan guru, ya lebih baik ditingkatkan. Itu kan tindakan moral yang baik. Kemudian yang kedua, kalau belum bisa meningkatkan istilahnya gaji guru, tidak bisa kemudian membuat skema tunjangan guru yang baik, ya jangan menghilangkan apa yang sudah ada. Ya kan? Sehingga apa yang sudah ada itu harus dipertahankan. Lalu yang ketiga, ya memang pemerintah harus melihat guru itu sebagai manusia, individu yang berharga, yang kemartabatannya dan profesinya harus dimuliakan. Itu prinsip-prinsip moral dasar. Jadi draft RUU ini menurut saya dari sudut pandang moral malah mundur itu. Mungkin bisa kita katakan tidak bermoral, karena justru malah membuat guru itu tidak mulia, membuat guru itu tidak sejahtera. Oke, baik. Nah, kemudian kan tadi kami sudah berbincang juga dengan Pak Satriwan Salim dari P2G, kemudian juga dari PGRI dari UNI. Itu pun juga memang seluruh guru ya sepertinya ya, ini dari seluruh Indonesia pastinya menyatakan keberatannya begitu. Apakah mungkin karena kan ini sudah masuk ke balik ya, akan dibahas hari ini kabarnya. Apakah mungkin nantinya akan ada perubahan dengan mencantumkan secara eksplisit begitu terkait dengan tunjangan profesi guru ini? Oh masih mungkin. Karena di dalam aturan perundang-undangan kita saat ini kan dibahas di balik instansinya, Mas. Jadi yang dibalik sekarang itu mereka menentukan apakah mereka mau menerima usulan dari pemerintah atau tidak. Ya. Nah sejauh saya dengar kemungkinan mereka menolak itu sangat sedikit. Ya. Tetapi kami tetap berharap bahwa kalau presidennya tidak mau menuliskan surat presiden, ya tidak akan jalan prosesnya. Karena yang kami inginkan adalah Bapak Presiden itu menunda dalam arti, yuk kita bicara membuat panitia kerja nasional untuk membahas undang-undang ini. Itu karena di penyelenggara pendidikan bertemu dengan Bapak Presiden, kan Pak Presiden mengatakan harus ada peta jalan dulu, baru kemudian harus ada konsep-konsep besar, sehingga tidak setiap kali ganti menteri, ganti pemerintahan, ganti aturan. Itu kan yang disampaikan Bapak Presiden kepada kami. Nah sekarang ini kami hanya pada Bapak Presiden. Kalau misalkan badan legislatif itu kemudian memasukkan itu sebagai draft yang akan dibahas, Pak Presiden Joko Widodo bisa saja kok tidak memberikan surat presiden. Kalau Bapak Presiden Joko Widodo seruan dari masyarakat, mendengarkan masukan dari kami ketika bahwa proses yang terjadi di kementerian ini tidak transparan, tidak akuntabel, gitu. Jadi kalau nanti surat presiden itu ternyata juga tetap diberikan, perubahan itu masih bisa terjadi. Sekarang yang dibahas kan di DPR. Maka pemerintah sebaiknya membahasnya itu lebih banyak berkomunikasi dengan DPR. Kalau saya mengusulkan jangan memasukkan perubahan undang-undang itu ke pemerintah. Dalam hal ini ke Mendikbudristek, karena mereka sama sekali tidak mau mendengarkan kok sampai sekarang tidak mendengarkan mereka, tidak terbuka. Karena memang niatnya memang seperti itu, seperti draft RUU yang sekarang ini mereka itu. Oke, baik. Karena itu kemungkinan ya di DPR kita berbicara baik-baik dengan DPR supaya DPR itu benar-benar mendengarkan hati nurani rakyat. Tapi Pak sebenarnya latar belakang dari munculnya rancangan undang-undang Sisdiknas ini apa sih Pak? Karena tadi ada beberapa pendengar kami yang juga menanyakan hal ini begitu. Ya justru itulah yang kami pertanyakan, karena di tengah pandemi COVID-19, di tengah pemulihan perubahan undang-undang itu kan harus ada alasannya, Mas. Harus ada urgensinya. Ini tidak ada, Mas. Tidak ada urgensinya perubahan undang-undang saat ini. Kecuali kelompok kepentingan ya, karena menurut saya sebagian besar draft yang ada untuk melegitimasi kebijakan kementerian. Misalkan profil pelajar Pancasila itu akan dijadikan fungsi dari pendidikan. Ini kan sangat absurd. Karena profil pelajar Pancasila ini tidak mencerminkan nilai-nilai fundamental Pancasila. Kreativitas, kemandirian, ini kan bukan nilai-nilai Pancasila. Bernalar kritis ini kan bukan nilai-nilai Pancasila yang terdalam. Tapi itu akan dijadikan fungsi pendidikan. Dan itu yang sekarang ini terjadi di kurikulum Merdeka. Lalu kemudian tentang profesi guru melalui PPG dan lain-lain, LPTK istilahnya dikerjilkan. Ini semua kan proyek-proyek yang ada di kementerian sekarang, Mas. Guru Merdeka, guru penggerak, lalu kurikulum Merdeka. Itu semua coba ditata di dalam. Nah sekarang, saya itu melihat bahwa draft-draft yang ada di dalam RUU sekarang ini tidak mencerminkan urgensi dan tidak memikirkan kepentingan jangka jauh selain kepentingan dari orang-orang kelompok kepentingan di kementerian sendiri. Tidak ada urgensi, Mas, berubah undang-undang, Mas. Saya tidak menemukan ada urgensinya. Bahkan kalau mau mengintegrasikan 3 undang-undang itu tidak cukup. Karena persoalan guru itu lebih dari 3 undang-undang yang diintegrasikan.
Oke, baik. Jadi langkah apa yang perlu dilakukan begitu ya untuk memperbaiki lagi begitu ya, dan biar nantinya juga kalau memang RUU ini akan dibahas begitu ya lebih lanjut, ini kemudian mewadahi apa yang diinginkan oleh para guru di seluruh Indonesia. Ya, satu-satunya cara adalah seandainya pemerintah tetap kepala ya dalam hal ini nanti tetap kemudian mengajukan, dan Bapak Presiden juga tetap memberikan surat Presiden, sehingga itu surat Presiden menjadi jalan untuk membahas di DPR, ya akhirnya masyarakat hanya bisa berharap satu-satunya ke DPR. Dan kami berharap anggota DPR sungguh-sungguh memiliki jiwa besar, memiliki perhatian, dan mendengarkan suara hati masyarakat, dan tidak perlu tergesa-gesa menurut saya. Karena saya melihat ditargetkan itu tahun ini akan selesai, Mas. Karena di aturan peralihan yang ada di dalam undang-undang itu harus selesai semuanya 2 tahun. Itu kan sebenarnya tahun 2024 sudah ada peraturan pemerintahnya semua. Berarti ini benar-benar kelompok kepentingan bekerja di sini. Mereka tidak memikirkan kepentingan jangka panjang. Kalau mulai bulan September dibahas, Desember selesai, itu membahas pendidikan seperti apa, Mas? Padahal persoalannya begitu banyak dan harus didialogkan, didiskusikan. Maka saya berharap anggota DPR itu sungguh-sungguh menyadari ini dan tidak terpusing tentang isu-isu mempercepat pembahasan ini, karena ini harus dibahas secara panjang. Tahun 2003 saja proses pembahasan panitia persiapannya aja sekitar 2 tahun loh, Mas. Itu mempersiapkan draftnya. Sementara yang saat ini pemerintah sangat tertutup, tiba-tiba muncul draft yang seperti ini yang sangat mengecewakan ini. Tentu saja ini akan menjadi presiden buruk dan pendidikan kita akan dirugikan ke depan. Nah, visinya jangka pendek ini, Mas. Hanya untuk kepentingan kelompok yang ada di kementerian ini, draft fatal-fatalnya ini. Oke. Baik. Terima kasih Pak Doni sudah berbincang bersama dengan kami. Kita tunggu ya nanti perkembangan berikutnya seperti apa. Semoga sih ada perubahan begitu ya, dan ini menjawab keinginan dan juga harapan dari para guru di seluruh Indonesia. Terima kasih Pak Doni. Terima kasih, selamat pagi. Demikian pendengar, seorang pengamat pendidikan Doni Kusuma yang sudah memberikan pandangannya juga terkait dengan hal ini ya. Kita masih